Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semuanya berbagai macam nikmat, berbagai macam fasilitas hidup yang bisa kita pergunakan, yang mana dengan waktu yang Allah berikan, dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, sudah selayaknya kita ini menjadi orang yang bersyukur, senantiasa mengingat kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita menyambut hidup ini, sudah selayaknya kita menjadi orang yang bersemangat. Apalagi ketika tujuan hidup kita adalah untuk mendapatkan kehidupan yang layak setelah kehidupan ini, yaitu kehidupan akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nasihat kepada kita, selalu mengingatkan kepada kita semuanya, infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yakni dalam keadaan apapun kita sudah selayaknya menjadi orang yang sungguh-sungguh. Dalam hal apa? Dalam hal kebaikan tentunya, yaitu sebagaimana Allah jelaskan, kita hidup ini adalah untuk beribadah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan infiru khifafan, yaitu hendaklah kalian berjalan dengan khifaf, baik kita merasa ringan atau sikol, atau kita merasa berat. Artinya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang kita hadapi, artinya keadaan apapun, baik kita dalam cuaca panas, cuaca hujan, ataupun mendung, maka sudah selayaknya kita tetap semangat dalam menjemput berbagai macam kebaikan. Ketika kita mulai luyun, kita mulai lentur, maka adalah kita kembali membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama surat At-Taubah ayat 41. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Maka adalah kita harapkan, kita niatkan apapun yang kita miliki, apapun yang Allah titipkan kepada kita, baik itu bi amwalikum dengan harta kita, ataupun dengan tenaga yang kita miliki atau pikiran yang kita miliki, dalam rangka apa? Fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian ayat 42 Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, "Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasidan." Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa sih kadang di antara sebagian kita dalam mengurusi masalah akhirat, artinya ketika kita
hidup ini tidak terbayangkan, alias nggak mementingkan urusan akhirat. Kata Allah, laukana aradan qarib, karena kita nggak memprioritaskan. Artinya itu bukan apa itu, kadang kita lalai dengan urusan-urusan yang lain. Laukana aradan qariban wa safaran qasida. Jadi seandainya balasan itu nampak, misalkan ketika makan kita akan nampak balasannya, itu akan kenyang. Ketika minum harus akan bilang. Maka ketika akhirat itu kita jadikan seolah-olah di pelupuk mata, artinya kita jadikan tujuan utama kita. Kita ketika diurutkan, agar itu tidak akan kita urutkan pada urutan yang pertama. Tapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa saja kadang itu ketika kita di majelis taklim, ketika kita baca kitab para ulama, kita keadaan kita seperti itu, seolah-olah iman kita begitu kuat. Tapi mari betul kalau masjid, temu konco ngobrol kalau itu, sehingga kita lalai dengan akhirat itu. Laukana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat alaihim syukur. Maka mereka yang melalaikan akhirat ini, kata Allah Subhanahu wa taala, ba'udat alaihim syukur. Jadi cuma sani apa itu les ini di sumber ya di kesempatan ini. Wa sayahlifuna billahi la istata'na la kharajna ma'akum yahlifuna anfusahum wa la ya'lamu innakum lakadzibun. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari ayat 41. Ketika kita mulai enggak semangat, kita hidup itu biasa-biasa saja. Ini dikhawatirkan akan timbul kemalasan, akan timbul kemalasan dalam bentuk-bentuk yang lain. Mungkin dimulai dari malas ibadah. Mungkin ketika ibadah kita lakukannya minimal, tapi kadang kita mengharapkan hasil yang maksimal seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk memuliakan kita semuanya, dalam rangka agar kita ini menjadi orang yang baik, bukan orang yang rugi nanti di akhirat kelak. Allah katakan wa ma kana al-mu'minina wa ma kana al-mu'minuna litanfiru kafah walau la nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-din waliyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun. Jadi kita kembalikan lagi, wa ma kana al-mu'minuna litanfiru kafah. Tidaklah di antara kalian itu tidak meninggalkan pada bidang-bidang tertentu. Artinya satu dengan yang lain saling melengkapi. Tapi ayat ini mengingatkan kepada para sahabat untuk tidak semuanya pergi ke medan atau medan laga. Walau la nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-din. Kemudian tidaklah di antara golongan itu atau ta'ifah min kulli firqah yang yatafaqahu fid-din, untuk memperdalam ilmu agama dalam rangka waliyum daru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun. Nanti ketika yang berjihad di medan laga itu kembali, maka dia tetap mendapatkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dari motivasi ayat ini kita semuanya diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika kita ingat lagi bagaimana Rasul itu memotivasi kepada umatnya, memotivasi kepada kita semuanya, yang salah satunya adalah Allah yang sering kita dengar, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi. Jadi ada 7 golongan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi. Jadi 7 golongan yang Allah akan berikan naungan. Yaumun la dhilla illa dhilluhu, yang mana tidak ada yang bisa memberikan naungan. Jadi enggak iso enek sing wehi syafaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita gambarkan ketika kita di tempat yang begitu panas, gak enak uwet, gak enak yuk,
yakni satu yang dapat kita jadikan untuk berteduh kecuali teduhan atau naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita ingin mengharapkan naungan, akan tetapi ketika kita bukan termasuk dari golongan itu, maka suatu mustahil kita akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah al-imamu al-adil. Jadi seorang imamun adilun, pemimpin yang adil. Kemudian asyab nasya'a fi ibadatillah. Jadi yang pertama imamun adilun. Kemudian atau yang kedua adalah asyab nasya'a fi ibadatillah. Kemudian yang ketiga rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Jadi seorang laki-laki ini tentunya juga semuanya juga laki-laki juga perempuan rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya itu memanggil kalian masjid, kalian tempat dengan masjid. Dilihat dari awal, ketika ada panggilan salat cepat datang. Mungkin sebelum dipanggil kita sudah datang ke masjid, ataupun kita bersegera mungkin untuk memenuhi apa itu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan nih, kita dipanggil teman kita nih, dipanggil wong sing paling apik ambek dhewe anjing ning masjid. Ketok orang ngerti. Teman saya apa itu? Kita enggak penting bagaimana sifat apa itu sikap mereka. Terus diwangi, terus apa itu berikan fasilitas yang banyak, tapi lek diceluk ning masjid. Apalagi ketika kita diceluk atasan kita, bos kita, ataupun yang kita apa? Ini bagaimana sikap apa itu? Mereka sikapnya kepada kita. Begitu juga ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa itu ada. Akankah apa di hati kita sudah terbesit untuk cepat datang atau kita meneruskan pekerjaan kita semuanya? Dari yang ketiga ini ada rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya ahli masjid, yang mana ketika ahli masjid itu nanti di yaumil mahsyar, di hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dua kalinya salawat salam semoga terlimpahkan kepada uswatun kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya, masih tentang kebaikan. An Abdillah bin Umar diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar. Idza rabbi fi ridal walid wa sakhatu rabbi fi sakhatil walad. Jadi ridha Allah atau ridha Tuhan itu terletak pada ridha kedua orang tua kita. Kemudian wa sakhatu rabbi fi sakhatil walad, dan juga sebaliknya. Jadi murkanya Allah atau murkanya Tuhan itu terletak pada murkanya kedua orang tua. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sini ringkas, tapi maknanya begitu mendalam hati kita semuanya. Yang mana ketika dibicarakan tentang kebaikan, banyak atau sering kita jumpai di kitab-kitab itu dimulai dengan apa? Dimulai dengan apa? Birrul walidain. Bagaimana sih ukuran bakti kita kepada kedua orang tua? Kemudian untuk mencapai atau mendapatkan kita ini sebagai apa itu disebut sebagai orang yang bertakwa, birrul walidain. Apa tinggal berumur itu kan kapan? Itu tidak bisa terlepas dengan apa? Hanya kita sendiri, ataupun kita melihat orang tua kita kepada kita seperti apa, kemudian kita membalasnya dengan hal yang sama. Orang tuanya belum mepet ini, tapi lihat belum mepet, mungkin sing lain diberikan yang banyak, kita nggak banyak, kita balasannya, atau kita merasa orang tua kita tidak itu. Ternyata kalau kita pahami jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin
anak kita berbakti kepada kita semuanya diawali dari diri kita masing-masing. Ibadah binafsi, mulai dari yang paling dekat. Dengan apa kita mendidik agar anak kita menjadi berbakti kepada kita semuanya? Diawali dengan yang namanya bentuk keadilan. Kenapa sih kok dari bentuk keadilan? Karena banyak di luar sana yang dadeki atau menyebabkan kambing dulure nggak betul nih, kambing wong tuane kambing kadang itu nyatu, biasanya dalam masalah pembagian yang berupa harta benda dan itu ketok motor. Tapi kita kembalikan lagi bahwasanya kita pun ketika anak kita lebih dari satu, itu Allah Subhanahu wa taala menguji anak ini pintar, tapi enggak ada benar. Sing kira pintar tapi benar, belum lewat komputer. Kata dari situ ketika lebih dari satu Allah menguji, kadang itu kita condong pada yang satunya, kemudian kepada yang lain kita ambil. Udahkan kita bisa menempatkan anak itu sesuai dengan posisi akhir dalam hal pemberian. Kita berikan sesuai dengan kecukupannya. Yang ini tentunya bukan usia SD kebutuhannya dapat masih seperti itu. Kemudian kita lanjutkan mereka yang usia SMA ataupun usia kuliah, tentunya berbeda dalam bentuk nafkah. Artinya dalam bentuk ibadah, dalam bentuk hati, maka sebisa mungkin kita ini memberikan sesuatu yang dalam bentuk keadilan. Ketika ini kita langgar, katakan itu, katakan misalnya itu kurang kita, tapi yang namanya hati itu benar sadar. Katakan itu tutupi ternyata agak. Jadi kita kembalikan lagi ketika anak kita ingin berbakti kepada kita ataupun kita berbakti kepada orang tua, maka di awal bentuk kebaktian kita kepada orang tua terlebih dahulu. Yang mana ketika dalam perjalanan itu, ketika kita berbakti kepada orang tua, pasti ada ujian atau cobaan. Katakan itu, apa yang diurus karpe nanti maupun itu berbakti kepada anak tua sakmal boleh dikongkon dia tahu materi dan apa malah. Ayo nggak tahu ngeluh di depan orang tua, nggak tahu sambat. Tapi gelalah yang atau tokoh justru mandak yang diopeni atau misalnya justru yang ngomong di sosial. Hal yang seperti itulah, kadang bentuk ketimpangan seperti itu bisakah kita memanage? Ada sempat tinggi mulut tinggi, bisa nggak keluar kata-kata kotor? Ada ketika jengkel ataupun itu kecewakan mungkin. Tapi bagaimana cara kita memanage? Bahwa sebenarnya ini adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi sing nopo itu akan terbukti baik itu kita pada posisinya nggak menguntungkan. Posisi menguntungkan di subjo di apa-apa gampang enak. Tapi lihat posisi wis nopo niku berjuang mati-matian terus nopo sampai titik darah kontak wis pol. Justru nopo niku kadang ini nggak pernah omongannya nggak pernah ataupun bentuk-bentuk yang lainnya, ketika itu kita tangguhi, ini akan menjadikan kita durhaka kepada kedua orang tua. Jadi bagaimana hubungan kita kepada orang tua itu perlu kita perbaiki sebisa mungkin, sebisa yang bisa kita bisa. Kemudian setelah kita menjaga hubungan kita kepada kedua orang tua, terus kemudian kita memberikan pelajaran kepada anak-anak kita. Saya sampaikan itu, apa itu awet ini diwalik nanti anak itu, sampai juga ragunya itu pak, sama kambek mbak, kambek mbak nyatanya menghindari. Kemudian ketika omongannya, maka
omongan gak sampai orang baik ini. Jangan sampai anak kita itu merekam hal-hal yang membuat jelek ketika kita diajarkan. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya ada hubungan ke atas, juga ada hubungan ke bawah. Gak mungkin kita akan mendapatkan hasil yang terbaik karena itu boleh kabeh. Tapi akhirnya sampai umrah sih aneh. Kemudian ketika kita bisa merasakan ya, apa yang elek di nopo niku, beda-beda nih. Apa yang elek di nopo niku, dalam pemberian hak foto. Ini jangan sampai kita teruskan kepada anak-anak kita dalam rangka bahwa ben anak-anak ini nantinya tidak akan ada nopo saling bentuk nopo kecemburuan, bentuk apa itu bahwasanya bapak pikiran ini. Kemudian jangan sampai kita nanti ada keluar itu dari anak-anak kita di bapak orang ini. Jangan sampai seperti itu. Bahkan kalau kita kembalikan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli. Jadi sebaik-baik kalian itu adalah yang terbaik kepada keluarganya, artinya terhadap nama keluarganya. Jadi kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Ketika sebelum kita misalkan kita berusaha sebaik mungkin, tapi mungkin masih ada kekurangan, belum kita sempurna, itu adalah sesuatu yang wajar. Tapi minimal kita sudah berupaya. Kalau kita pilih kan gini sama saja. Kalau dia berapa, dia ngeluh, ngeluh bapak yang ngomong. Kita pun juga punya sama. Contoh wakil kan itu. Ketika itu terjadi anak kalau ada orang tua namanya. Ini bagaimana kehidupan kita semuanya? Open oleh itu. Ini menolak tujuan salah. Padahal keberadaan orang tua kita adalah merupakan bentuk pintu surga. Ketika ada pintu surga yang gampang, ringan, selain apa itu dalam jalan dungo jalan kita ini kan gampang. Kenapa tidak kita maksimalkan? Dan juga harapannya anak kita kepada kita seperti maka diawali dalam hal apapun, dalam hal pemberian, dalam hal dalam kita berusaha untuk menjadi apa itu sama antara satu dengan yang lainnya. Sudah sampai itu di situ timbul ataupun betul-betul penyakit hati yang mana ketika penyakit hati itu nanti tumbuh di anak cucu kita. Itulah awal dari pada keluarga satu dengan yang lain ini tidak harmonis atau tidak, karena dalam dulunya kakeknya ataupun orang tuanya dalam memberikan sesuatu tidak diberikan dengan baik. Kemudian cara dari penjelasan ini tidak rapi ridal walad di anna Allah Ta'ala amara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan ayyuta'a al-ab ayyutwa. Allah menjelaskan dengan detail untuk kita ikuti nasihat orang tua dalam bentuk ketaatan selama tidak dalam hal kemaksiatan. Ayyutwa dengan bentuk memuliakan apapun itu bentuknya. Tentunya satu dengan yang lain yang namanya kemuliaan, yang namanya kita memberikan kepada orang tua itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita diberikan adab, diberikan contoh-contoh bagaimana cara kita berbicara di depan orang tua, bagaimana cara kita berbuat ataupun orang tua itu melakukan barang-barang salah, barang-barang mungkin yang langgar syariat, apa langsung kita benda atau kita tunjukkan dalil, tentunya tidak seperti itu. Beda kita milik ini orang tua, kalian milik ini anak kita. Milik orang tua itu kan dari hati ke hati. Artinya tunjuk permasalahan seperti apa,
terus kita rumahnya saktenani terus pendapatnya kita dengarkan, kemudian ketika kita diberikan kesempatan ngomong ya kita ngomong. Kalau belum diberikan kesempatan atau apa itu kemungkinan ketika kita ngomong atau memberikan nasihat justru di situ ada perbedaan, maka janganlah kita hindari. Artinya kita mencari kesempatan yang terbaik. Mungkin wong tuane rada lenggono, rada longgar dan apa itu kesempatan yang baik. Kemudian sebagaimana dikatakan oleh para ulama, al-muhafadzatu 'ala qadri misali wal akhdhu bil jaddi al-akhdh. Jadi hendaklah bentuk ketawaduan, kebaikan yang telah kita tanam kepada kedua orang tua ini kita pertahankan apapun itu keadaannya, kadang mangkel, kadang jengkel. Kemudian wal akhdhu bil jaddi al-akhdh. Dan adalah kita apa itu? Saya meningkatkan wal akhdhu bil jaddi, meningkatkan sesuatu yang baru, artinya sesuatu yang bisa mendatangkan ridho kepada kedua orang tua kita, apapun itu bentuknya. Mungkin dari makanan yang beliau sukai, mungkin dari ucapan-ucapan yang beliau sukai, maka kita upaya. Kemudian ada kaidah dalam halnya berbakti kepada orang tua kita ketika kita belum maksimal, itu nama malah yutrabu dulu, la yutrabu dulu. Jadi lek gak iso maksimal, abot, ketika diri besar, dituturi besar, tapi tertondo tau supaya kok, maka janganlah lupa kita melakukan. Artinya sebisa mungkin kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita ingat malai terkullu. Jadi lek gak iso kabeh, tidak sampai ditinggali sama sekali belas. Artinya apa? Sejengkel apapun kita dengan orang tua, nah gak cocok ini, itu janganlah tetap kita nyambung meskipun ketika mendengarkan sesuatu ucapan mungkin sehingga enak ataupun bentuk yang lain. Pokoknya jangan sampai jawaban itu kita putus hubungan dengan kedua orang tua. Kemudian Allah katakan, kemudian dikatakan wasafatu rabbi fi safatil wali. Kemudian bentuk apa niku bentuknya Allah atau marahnya Allah itu terletak di safatil wali. Ketika orang tua kita benci kepada kita semua. Man lam yakun fi maksiyah wasuhu, jadi itu ya al-karahiyah isyai wa adamu itu. Jadi yang namanya nafsu, yang namanya apa itu tidak bencinya orang tua ini akan menyebabkan tidak berkahnya kehidupan kita semua. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita selalu berusaha mengguna dalam kaitannya ketika kita berbakti atau kita berusaha untuk memperbaiki diri kita di hadapan kedua orang tua. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah walidaini minal uquq? Jadi sesuatu yang menyebutkan kaki saya mungkin tinggal lakukan di omongan ini, mungkin omongan ini artinya nggak omong, tapi kita bujuk kita mungkin nyentang atau mungkin kita ini omongan dia yang namanya wong tua tambah sunyi kan tambah sedikit balik kan apa ya jadi lek anak kecil itu kan yang banyak gerakan. Di bocah cilik itu memang gampang pola kadang pola. Tapi ketika usia itu sudah mulai tua, fisiknya itu sudah nggak begitu lincah, tapi yang lincah itu yang banyak kita adalah pikiran. Jadi kadang membuat itu menenang itu ada pikir banter pikiran beda dengan kita nggak ada pikiran. Maka
dari itu apakah walidaini minatu bentuk sesuatu yang menyebabkan atau membuat orang tua kita itu menang alias mendatangkan kesusahan, ini adalah salah satu bentuk kedurhakaan kita kepada kedua orang tua kita. Mungkin tingkah laku kita, mungkin apa ucap kita, atau mungkin anak atau istri kita, itu membuat kedua orang tua kita menjadi dosa. Maka sebisa mungkin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendidik apa yang ada di dalam keluarga kita, dimulai dari kita baik kepada istri kita, kepada anak kita, dan nyambung. Jadi kan nanti kita ngarah nih gini wong tuwek dulu balik ya. Ngarah nih gini wong tuwek sing sabar, buat uang. Tahu wis menurut kata-kata yang nggak enak itu ini kan gampang kan. Lelek awet dewi ngomong kita sampai anak dewi nggak mau. Kemudian nanti mereka ini akan ikut siapa? Kemudian kita ketika memberikan nasihat kebaikan mungkin nggak diterima. Kita bisa mulai beromong yang punya. Kan kata kita juga seperti itu. Maka dalam hal ini bisa mungkin kita ini nonton sampai orang yang terdekat dengan diri kita. Katakan itu, nanti gampang nanti ambil orang dia dengan jamaah muslim gampang, dengan konco kerjaan gampang nanti, dengan atasan gampang. Kan kalau ini mau nggak perlu macam, tapi nggak banyak interaksi kita dengan teman-teman kita atau dengan orang-orang yang berjaya, tapi dengan anak istri itu kita tidak bisa kurang-kurang. Kita asli ini, Pak Kuis kena kurang, Pak Kuis jadi bagian kurang. Itu yang orang itu akan melihat, dia jadi apa? Tetap bujuni kekuatan, jadi kan gampang. Jika orang yang mulai, jika orang kembali, sedangkan macam kita yang jebol yang dulu mesar-mesar, maupun di sumpringan ini tidak pernah oleh anaknya. Kemudian kita menjadi orang yang berbeda. Maka itu perlu kita ubah ketika kita masih seperti itu dalam rangka apa? Dalam rangka ketika kita memberikan kebaikan, mengarahkan mereka untuk berbakti kepada orang tua kita, ngajak dalam keluarga berbakti kepada orang tua itu kita diterima dengan langgono. Karena kita memberikan contoh mau itu, itu contoh ini yang ada orang tua, yang ambil orang tua, ambil orang tua ini contohnya dari sini kan seperti itu. Itu bukan apa? Sebaliknya. Karena jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita persiapkan sebaik mungkin dalam rangka kita mendidik orang terdekat kita tampakkan yang terbaik. Kemudian ketika dapat anak-anak kok anak ditonton, ngomong itu kadang ngengkelan. Jadi kita nggak banyak istighfar. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa agar digunakan hatinya, bukan justru kita memutarikan alias nomor itu kesimpulan kuasa untuk banget, bukan seperti itu. Kemudian juga di dalam satu hadis dijelaskan itu baina auladikum binnuh. Jadi adillah kalian itu di dalam suatu pemberian. Itu baina auladikum binnuh. Ketika kalian memberikan wahibah atau berbuat yang lain dalam anak kalian itu, dalam kalian itu berbuat. Kemudian Rasul menjelaskan atau memberikan analoginya kepada kita. Kama tuhibbuna, sebagaimana kalian ini ayat dilu bainakum bil birri wal lutfi. Kalian itu suka akan apa? Ayat dilu bainakum bil birri wal lutfi. Apakah kalian itu nomor itu ingin anak-anak kita ini menjadi orang yang nomor itu berbakti kepada kita dan juga lemah lembut kepada kita? Artinya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nek awake dhewe pengin diapiti anaknya sendiri, pengin diapiti orang-orang yang berdekat dengan kita, maka dalam hal pemberian itu adalah kita berusaha seadil mungkin, meskipun yang namanya ukuran, yang namanya kaidah itu berbeda. Kemudian Rasul menyebutkan
apakah kalian, jadi artinya kita suka semua anak-anak kita itu nurut kepada kita semua. Kemudian dari hadis Nu'man, Anin Nu'man, qala sa'alat ummi aku, ba'dal mautidah, wawahaba. Jadi dari sahabat Nu'man, beliau apa? Beliau berkata, sa'alat ummi abi ba'dal mautidah. Jadi ibu ini meminta kepada ayahku untuk memberikan hibahnya kepada. Jadi Nu'man kandungan ibu, kemudian ibu dua bagian kepada suaminya, kepada ayahnya Nu'man satu pembagian. Papa bagi kemudian diberikanlah apa itu bagian. Kemudian orang la hatta usyhida Rasulullah. Ya, saya berikan bagiannya. Kemudian tetapi saya tidak itu. Jadi ibunya tadi tidak itu ketika bagian yang diberikan kepada Nu'man ini tidak disaksikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Pak Akoda, ya. Jadi lain ikhlasnya. Jadi Nu'man itu ingin ikrarnya pembagian apa sekitar kepada Nu'man, kemudian dia Nu'man itu jalur ini bapak ini, kemudian diwai. Terus tidak hanya pada ibunya Nu'man tadi ingin persaksiannya disaksikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Nu'man ini Pak Akoda dia, kemudian aku diajak oleh ayahku wa ana gulam, dan pada waktu itu aku masih kecil. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kami datang pada hadapan Rasulullah. Kami mengatakan seperti anna umma hada ibnata wahata talabat minni ba'dal maut ibad. Ya Rasul, sesungguhnya anak ini ibunya apa itu Nu'man, yakni Rawah, talabat ini meminta saya untuk apa itu memberikan satu pemberian atau hibah kepada Nu'man. Waqad ajabaha an tusbidaka ala dzalik. Kemudian caranya agar pemberian ini atau hibah ini kau saksikan ya Rasulullah. Usyida ala dzalik. Qala ya Bashir. Kemudian Rasul mengatakan, wahai Bashir, alaka ibnun ghairu hal. Apakah kamu ini memiliki anak selain ini? Selain Nu'man, apakah kamu memiliki? Jawabannya apa? Qala na'am. Ya, betul. Saya membeli apa itu memiliki anak selain Nu'man. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya lagi, wa wahabta lahu mislama wahabta bihadza. Apakah kau wahai Bashir memberikan atau memberikan bagian yang semisal dengan Nu'man? Kemudian Allah enggak, kalau seperti itu ya Rasul. Kemudian Rasul fala tusyid kalau seperti itu kamu memiliki anak lebih dari satu, artinya dia Nu'man, yang penggali Nu'man, kemudian kau tidak memberikan yang sama, kata Rasul fala tusyid, janganlah aku menjadikan bersaksi kalau seperti itu. Tidak, fa inni la ashdadu ala syauq. Jadi saya tidak akan mensaksikan sesuatu yang disebut ada bentuk kemungkaran atau bentuk sama dengan dirahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis memantau bahwasanya dalam hal apapun ketika masalah pemberian dalam kita itu berusaha adil mungkin. Bahkan Rasul
Ini Rasul kan ketika ada hadis seperti ini kita anggap biasa-biasa barang paling wong yang mau bocah enggak paling ini dan itu yang apa itu artinya kita gampang kita nomor itu gampang di dalam masalah pembelian ketika ini apa itu kita nggak gemet alias nomor itu mengabaikan maka kita ini coba wong dan betul taat kalian Rasulnya alias ketika ada ajaran seperti ini kita harus ketika ajaran seperti ini ada nggak cocok diri maka tunggulah lebih kemudian an Bahsin Hakim an Abi an Jadikul ya Rasulullah man abar wahai Rasul siapa sih yang lebih saya yang saya berikan kebaikan lebih itu olah ummah ibu. Kultu kemudian saya bertanya lagi man abad siapa lagi yang saya bertanya olah ummah. Kultu man abad olah ummah sampai 3 kali. Ini juga sering kita dengar. Nah kita akan membaleni hadis itu sudah sering kita baca, mungkin kita dengar, bahkan kita hafal. Kenapa sih kok diulang-ulang? Karena dengan pengulangan itu, kadang pengulangan pertama kita membaca dong, kemudian pengulangan ketiga kita lebih paham. Di pengulangan selanjutnya kadang muncul, juga itu. Bagaimana kalau katakan pada beri nama anta udah kelihatan tugasmu itu pada dia nama anta mudakir elek-elek kok awakmu tugasnya mengawa ngelini kemudian sing delik ini dimaksud sing delik gatek itu orang gatek itu bukan urusan kita. Inilah dari ayat ini menjadi motivasi kita katakan delik sing delik ini kata yang kayak ini sing delik ini seolah-olah beda ada pilih kita katakan terpanggil ini bolak-balik kalau mau bukan seperti itu. Kalau semuanya akan kita kembalikan dalam masalah memberikan peringatan pada kirkin nama antamu dakir nanti london ukil itu tidak kan seperti itu. Yang penting tugas kita untuk menyampaikan kita sampaikan. Kemudian ketika yang kita berikan nasihat yang kita berikan pejangan itu nopo niku selain itu gak keren kemudian kadang itu ngiji kita kembali di hati kita ojo sampai nomor kita terpanggil dan bahasanya nomor adil itu bagaimana hati kita kalau tidak terdidik oleh orang lain jadi itu akan nyaman. Coba kita bayangkan kalau itu dididik orang lion ini ada ngomong ini bersama nanti itu nanti akan seperti maka kita kembalikan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana kita itu menghadirkan ketentraman itu sakinah di dalam diri kita dengan cara apa? Dengan cara taqarrub ilallahi ta'ala melalui ayat-ayat Al-Qur'an melalui nama hadis-hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam kaitannya dengan hadis, Rasul itu memberikan motivasi kepada siapa? Yaitu kepada mereka yang kaitannya dalam mempelajari hadis itu sungguh-sungguh. Nazzarallahu ibrahim. Semoga Allah itu selalu memberikan kasih sayang kepada siapa? Sami'ah. Mereka yang mendengar. Sami'ah apa itu hadisan ini. Mereka yang mendengarkan hadis dari saya. Kemudian wahafidhahu kemudian setelah didengarkan itu diingat siapa paham itu dikapani dibaca bulan-bulan
kemudian manfaat pindah itu ojo-ojo hadis ini namun miliknya ojo-ojo hadis ini saya mendengar dalam rangka teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang telah dikerjakan selama ini. Maka dari itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita apa itu mendengar ayat, mendengar hadis awet ini lenggono, kemudian kita enggak buruk sangka, ojo-ojo yang lain aku, ojo-ojo ini biaranku karena saya kemarin makan ini dan seperti itu. Bukan seperti itu. Kita kembalikan bahwasanya semua bentuk nasihat, semua bentuk peringatan itu akan berguna ketika kita mau memikirkan. Bahwasanya kita ingat ayatnya. Napa niku bahwasanya tiga atau bentuk peringatan itu tanfa'ul lil mu'min, fa inna dzikra tanfa'ul lil mu'min. Bahwasanya bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu melalui mubalik ataupun melalui mata kemudian kita baca ataupun keadaan yang di sekitar kita itu tanfa'ul mu'min, akan memberikan efek yang baik kepada seorang mukmin. Kemudian lek diri ini kalau lagi mencak-mencak ataupun kalau kita tersinggung, akankah bisa saja keimanan yang di dalam diri kita ini kalau mulai redup, mulai. Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, monggo kita selalu berharap, selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap sesuatu yang kadang itu kita anggap baik, ternyata itu justru yang menjerumuskan kita semuanya. Kemudian kita kembalikan pada topik pembahasan bahwasanya ridho kedua orang tua, apa itu ridho Allah, itu terletak pada ridho kedua orang tua, dan juga bentuk suhtullah, bentuk marahnya Allah itu terletak pada marahnya kedua orang tua kita. Maka kita sebisa mungkin alias untuk menjaga hubungan baik kepada kedua orang tua kita. Terus kita garis bawah yang kadang apa itu nggak memberikan tambahan materi kepada kita atau nggak menguntungkan kita, maka hendaklah kita tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah wasilah, ini adalah cara Allah untuk meninggikan derajat kita semuanya. Semoga yang sedikit ini Allah memberikan keberkahan kepada kita dan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang berwajib kepada kedua orang tua kita. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafarat. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin ada kata-kata atas satu yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.